Selamat malam teman-teman. Kita bertemu lagi dalam kuliah kita secara online. Jadi teman-teman dapat mengikuti dengan baik dan juga memberikan catatan-catatan yang penting untuk kita bisa berdalam lagi mengenai materi kita ini. Kita akan masuk ke pertemuan kita yang ke-12, yaitu mengenai persyaratan penggunaan alat industri atau peralatan dan juga regulasi umum penggunaan alat. Jadi kita akan melihat dulu di sini apa aja sih peralatan yang dipakai dalam industri, baik itu dalam jasa, contohnya di pelabuhan. Kira-kira peralatan apa aja yang kita gunakan, yang dipergunakan tentu untuk proses bongkar muat di pelabuhan. Industri manufaktur merupakan salah satu dari beberapa cabang industri yang dalam operasionalnya lebih banyak menggunakan bantuan dari mesin, alat-alat manufaktur, dan tentunya tenaga kerja untuk memproses bahan mentah atau raw material menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual agar bisa dipasarkan. Ya tentu ini termasuk yang di pabrik-pabrik di mana mereka mengubah bahan baku menjadi barang jadi dan dibutuhkan mesin-mesin di sana dan juga manusia atau tenaga kerja yang mengoperasikannya. Secara umum, hampir semua pabrik menggunakan mesin. Kemudian, manufaktur sebenarnya bermacam-macam, bisa berupa industri kerajinan tangan atau barang hasil produksi dengan teknologi tinggi. Tentu saja perusahaan manufaktur tidak akan mampu menghasilkan barang yang memiliki nilai jual apabila tidak menggunakan alat-alat manufaktur dalam proses pembuatannya. Ya, dengan adanya teknologi, dengan adanya mesin, tentu pabrik-pabrik bisa memproduksi lebih banyak lagi dan mungkin lebih berkualitas. Demikian juga halnya di jasa, di logistik, dan juga supply chain. Tentu di pelabuhan, di gudang, di pabrik, dan di banyak tempat lagi membutuhkan peralatan untuk membuat barang, untuk movement, memindahkan barang, dan juga untuk membongkar barang. Mungkin kita tidak bisa jelaskan semua karena terlalu banyak di sini skopnya. Saya akan coba kita lebih fokus kepada yang berhubungan dengan jurusan kita, yaitu logistik dan supply chain. Jadi apa aja sih yang dibutuhkan, perlengkapan aja, alat apa saja yang dibutuhkan di pelabuhan untuk bongkar muat dari kapal ke dermaga atau dari dermaga memuatnya ke atas kapal. Sebelum itu kita coba lihat di sini apa sih yang dimaksud dengan muat, dengan bongkar. Muat adalah suatu pekerjaan mengangkat atau mengangkut barang dari dermaga atau dari dalam gudang untuk dapat dimuat dalam palka kapal atau atas geladak untuk dapat didistribusikan ke tempat tujuan dengan selamat. Itu tentu kalau memuat di dalam pelabuhan. Tapi kalau memuat di dalam gudang, biasanya itu memuat barang berarti memindahkan barang dari gudang, dari blok berapa gitu di gudang, dan dimasukkan ke dalam kontainer atau wadah yang diperlukan. Sementara bongkar, artinya pekerjaan pembongkaran barang dari atas geladak atau palka kapal dan menempatkan ke atas dermaga atau ke dalam gudang. Dalam hal ini secara spesifik yaitu suatu proses perpindahan peti kemas dari atas kapal ke dermaga dan dari kapal ke kapal yang dikenal dengan istilah ship to ship. Ini ya, bongkar membongkar itu kalau kita lihat di pelabuhan itu ada krennya, ada alat-alatnya untuk membongkar dari kapal
yang diturunkan ke dermaga atau ke gudang yang ada di dermaga. Itu untuk kontainer. Tentu ada juga barang-barang umpamanya yang break bulk, barang-barang yang berat, yang loose cargo, itu juga dibongkar menggunakan alat-alat khusus. Nanti kita akan pelajari selanjutnya apa aja sih beberapa contoh alat-alat yang dibutuhkan tersebut. Menurut FDC Sujatmiko, dalam buku yang berjudul Pokok-pokok Pelayaran Niaga, bongkar muat berarti pemindahan muatan dari dan ke atas kapal untuk ditimbun ke dalam atau langsung diangkut ke tempat pemilik barang dengan melalui dermaga pelabuhan dengan mempergunakan alat pelengkap bongkar muat, baik yang berada di dermaga maupun yang berada di atas kapal itu sendiri. Ya memang di pelabuhan bisa diturunkan kontainer atau barang, bisa untuk sementara di store atau didiamkan di pelabuhan, menunggu proses custom clearance atau memang customer yang menginginkan mungkin tidak di pick up hari itu langsung, tapi mungkin beberapa hari kemudian. Tapi dengan adanya kebijakan pemerintah atau bea cukai yang mengoptimumkan dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, sekarang ini pemilik barang secara umum mereka ingin cepat-cepat barang keluar dari pelabuhan. Kenapa? Kalau dulu biaya storage, sewa storage di pelabuhan itu harganya masih murah per hari, paling 27.000 untuk kontainer pendek, dan untuk kontainer panjang 54.000 per hari per kontainer. Tapi untuk menekan dwelling time, agar di pelabuhan tidak terjadi kemacetan, penuhnya kontainer, jadi sekarang ini kalau terlambat mengambil barang dari pelabuhan, itu langsung kena penalti. Nggak salah penalti pertama itu yang biasanya 27.000 itu dikali 300% tambahannya. Kalau nanti di periode kedua belum diambil juga, bisa jadi 600%. Dan di periode ketiga nggak diambil, itu penaltinya itu 900%. Periode ketiga dan selanjutnya nggak diambil terus, itu tetap kena 900%. Tentu dengan harga biaya sewa di dermaga sebesar itu, customer berusaha untuk mengurus semua dokumentasi proses kepabeanan sebelum kapal tiba di Tanjung Priok. Jadi ketika kapal tiba di Tanjung Priok terjadi bongkar, mereka sudah menyiapkan trailer di sana. Jadi trailer di hari pertama dibongkar mereka udah keluarkan, karena ketika di hari pertama masih periode pertama, itu biaya sewa cuma Rp27.000 untuk yang pendek dan yang panjang Rp54.000. Itu sangat murah. Tapi kalau udah hari kedua, hari ketiga, nanti sampai beberapa periode itu bisa sampai 900%, dan itu tentu harga jualnya nanti barang tersebut akan menjadi tinggi dan tidak bisa berkompetisi. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan bongkar muat. Sementara menurut Suyono, kegiatan bongkar adalah pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga, dari kapal ke tongkang, atau dari kapal ke atas truk dengan menggunakan derek kapal, derek darat, atau alat bantu lainnya. Pengertiannya ini hampir sama, jadi cuma ada yang lebih spesifik, ada yang membuat pengertian secara umum. Definisi operasional. Ya, jadi ada beberapa alat yang di pelabuhan, bukan hanya alat bongkar, tapi equipment atau tools-nya kita coba telah sedikit-sedikit dulu di sini. Nanti di halaman berikutnya akan ada secara mendetail. Crane. Crane itu tentu yang mengangkat kontainer, memuat, mengangkat. Crane adalah suatu jenis alat bongkar muat kapal. Yang kedua, bongkar muat adalah jasa pelayanan membongkar dari atau ke kapal, dermaga, tongkang, truk atau truk dari atau muat dari atau ke dermaga.
tongkang truk atau ke dalam palka. Palka itu maksudnya lambung kapal, lambung yang ada di kapal, dengan menggunakan derek kapal atau yang lainnya. Kontainer, kita sudah tahu ini, sering melihatnya. Yang dimaksud dengan kontainer adalah suatu wadah yang dirancang secara khusus untuk memuat berbagai jenis muatan yang kegunaannya untuk mempermudah kegiatan distribusi dan mempersingkat waktu dalam proses distribusi dari produsen ke konsumen. Jadi, kontainer secara umum dipakai untuk pengangkutan lewat laut, danau, atau sungai. Namun, ada juga beberapa orang untuk memperlancar kegiatan distribusi dalam satu daerah, mereka menggunakan kontainer juga. Karena kalau kontainer sudah disegel, kan polisi tidak gampang untuk nyetopnya karena tidak kelihatan disegel dari luar. Kalau dibandingkan dengan truk biasa, itu kan lebih gampang dibuka dan di stop sama polisi. Ada yang keempat namanya SWL, Safety Working Load, adalah kemampuan sebuah alat untuk mengangkat beban berat dengan aman. Ya tentu yang tadi seperti crane, terus alat-alat yang lain, forklift, itu yang disebut dengan Safety Working Load. Jadi ketika dia memuat, dia mempunyai kemampuan untuk mengangkat atau menurunkan, dan itu safe gitu loh, tidak ada kerusakan. Dari itu ada pengukuran alat-alat itu, apakah masih layak digunakan apa tidak. Khususnya untuk mengangkat alat-alat berat itu ada survei atau sertifikasi yang diberikan oleh Departemen Tenaga Kerja untuk memberikan rekomendasi bahwa alat tersebut seperti tali, lasing, besi yang lain itu bahwa itu masih layak dipakai, masih berkualitas baik. Yang kelima, sling wire adalah suatu alat yang terbuat dari wire yang digunakan untuk mengangkat ponton, dan itu juga digunakan untuk muat maupun bongkar muatan. Ini sling wire. Wire yang wire biasanya yang secara umum dipakai untuk listrik, tapi ini untuk pengangkutan suatu barang itu disebut dengan sling wire. Sementara stevedoring ini bahasa Indonesia PBN atau perusahaan bongkar muat. Jadi kan ada peloni, ada kapal, ada yang punya dermaga, tapi ada juga perusahaan yang pekerjaannya khusus menyediakan alat-alat untuk bongkar muat dan juga menyediakan tracking mungkin dari kapal untuk menuju ke gudang. Stevedoring ini namanya juga perusahaan bongkar muat ya, menyiapkan alat untuk membongkar, menyiapkan alat untuk membuat barang dari atau ke kapal. Dikatakan di sini pekerjaan bongkar muat kapal adalah jasa pelayanan membongkar dari kapal, dermaga, tongkang, truk, atau muat dari dermaga, tongkang, truk ke dalam palka dengan menggunakan derek kapal atau yang lain. Nomor 7, wayside gantry crane, container crane. Ditempatkan secara permanen di dermaga dan berfungsi sebagai alat utama bongkar muat ketika masuk dari dermaga ke kapal dan sebaliknya. Ini sering kita lihat yang besar-besar itu di Pelabuhan Tanjung Priok itu. Ini merupakan alat yang sangat efektif, juga kuat. Kemudian yang ke-8, Trans-Steiner Rubber Yacht Gantry Crane. Ini juga hampir sama. RTG adalah alat untuk mengangkut mainstack. Maksudnya mainstack itu menimbun. Kontainer kan ada ditimbun bawah, nanti atasnya taruh lagi atasnya, itu namanya stacking. Dan membongkar atau memuat peti kemis di lapangan penumpukan atau CY. CY itu singkatan dari container yard. 9, forklift. Kita tahu ya, biasanya forklift yang digunakan di gudang, di pabrik, di pelabuhan. Forklift ini bermacam-macam, nanti ada detailnya, kita akan pelajari berikutnya. Forklift adalah peralatan penunjang pada terminal peti kemas untuk melakukan bongkar muat dalam tonase yang lebih kecil. Walaupun forklift itu ada juga yang 8 ton,
ada juga yang 4 ton, macam-macam ya, tapi memang tidak seperti crane yang bisa mengangkat sampai 50 ton. Biasanya banyak digunakan pada CFS, Container Filling Station. CFS itu adalah gudang untuk staffing dan stepping, serta kegiatan yang berkaitan dengan delivery. Forklift juga digunakan untuk handling barang loose cargo. Loose cargo itu kan barang yang tidak ada package-nya, jadi loose atau peti kemas kosong. Side container loader peralatan ini adalah jenis forklift berkapasitas yang ada 7,5 ton, ada 10 ton, tapi ada juga yang 2,5 ton. Sebagai konstruksi dasar dengan pengganti perangkat fork atau garpu yang menjadi spreader untuk mengangkat peti kemas kosong. Kadang-kadang di gudang itu kalau nggak ada crane untuk mengangkat kontainer, kadang-kadang kita menggunakan ini forklift ini. Forklift ini ya kadang-kadang kalau dia cuma forklift yang 5 ton, dia menggunakan 2 forklift. Jadi satu sebelah sana, satu sebelah sini. Nah, dengan itu diangkat ke atas trailer untuk bisa diberangkatkan. Jadi memang forklift ini nggak semahal crane. Kalau crane kan sangat mahal sekali. Yang 11 reach stacker digunakan untuk bongkar muat peti kemas ke atau dari chassis. Chassis kan itu yang tracking itu yang flatnya itu, dan dapat men-stack sampai dengan ketinggian 3 stack, ya bisa menyusunnya sampai 3 tingkatan. Alat ini digunakan di lapangan penumpukan dan dikendalikan dengan bantuan mesin. Itu yang disebut dengan reach stacker. Kadang-kadang kalau reach stacker ini rusak, itu impor atau ekspor itu bisa terkendala, bisa terhenti. Dan ini dulu sering sekali terjadi di pelabuhan Tanjung Priok. Kadang-kadang aturannya untuk bisa mengangkat barang hanya dalam 1 jam, itu bisa jadi 11 jam karena stekernya ini yang rusak. Dan itu menjadi kendala. Kalau sekarang ini sudah lumayan, sudah jarang kedengaran seperti itu. 12 top loader atau lift truck. Lift kan mengangkat, lift truck berarti mengangkat ke atas truk. Digunakan untuk bongkar muat peti kemas di lapangan penumpukan. Penumpukan peti kemas selain di depo tentu di pelabuhan Siwai Container Yard. Tipe lain dari top loader adalah ada yang disebut dengan front end loader dan side end loader. Perbedaan tipe tersebut hanya pada cara operasinya, di mana peti kemas dari depan alat atau di samping alat. Top loader cukup handal beroperasi di lapangan penumpukan. Alat ini dapat digunakan pada sistem direct karena apabila kontainer crane atau gantry crane melakukan pengangkatan untuk memuat peti kemas, top loader dapat standby di kaki crane. Sedangkan pada sistem relay atau top loader bekerja untuk transfer peti kemas di dermaga. Top loader dapat pula digunakan untuk handling dan stacking peti kemas kosong serta transfer intermoda, khususnya muatan dari atau ke kereta api. Jadi top loader ini juga dipakai untuk memuat atau membongkar dari kereta api. Katakan di sini bisa juga nanti memuat dari samping, bisa juga dari depan kontainer maksudnya. Oke, ini ada beberapa gambar di sini. Saya nggak kasih semua gambarnya, dan kita akan lihat di sini. Jadi kita punya gambaran apa sih alat di pelabuhan itu. Alat-alat bongkar muat peti kemas atau alat bongkar muat kontainer berfungsi sebagai alat utama guna membongkar muatan peti kemas dari dermaga ke kapal atau dari kapal ke dermaga. Berikut ini jenis-jenis atau macam-macam alat bongkar yang saya agak kasih detailsnya lebih luas lagi ya. Yang pertama, multipurpose gantry crane. Gantry crane adalah derek yang dibangun di atas gantry yang merupakan struktur yang digunakan untuk mengangkat kontainer dari kapal ke pelabuhan. Sebaliknya, derek gantry mempunyai pengaruh yang sangat besar di pelabuhan. Gantry crane dapat diartikan juga sebagai portal tinggi berkaki tegak yang mengangkat benda dengan hoist yang dipasang di sebuah troli hoist
dan dapat bergerak secara horizontal. Ada rel atau sepanjang rel yang dipasang di bawah balok atau lantai baja. Ini kan ada relnya nih. Di bawah ini ada rel nih. Jadi dia bisa bergerak di sini. Nah, nanti di sini ada yang disebut dengan toys tadi, dengan toys ini nanti bergerak mengangkat untuk kontainer yang ini gitu. Dia cukup fleksibel, cukup maksudnya selama dia masih di rel ini, dia cukup cepat bisa untuk melakukan lift on atau lift off. Demikian juga untuk stacking. Ya, di sini ada stacking sampai 3 tier ya, 3 stackingnya. Kontainer pertama di bawah, kedua, ketiga. Ini yang disebut dengan gantry crane. Dan di pelabuhan, gantry crane ini sangat banyak ya. Untuk membongkar dan juga memuat barang ke dalam kapal. Ada yang hoist tadi, ini alatnya itu. Alatnya ini, hoist adalah salah satu jenis pesawat angkat yang banyak digunakan untuk mengangkat dan menurunkan beban secara vertikal, tegak lurus. Sedangkan crane sendiri adalah sistem yang dirancang dan dibangun untuk menunjang operasi. Jadi tadi di gambar sebelumnya, kan kita bisa lihat di sini. Ini kan gantry crane-nya. Nah, yang disebut dengan hoist itu ini nih, yang bisa nih. Kan di sini secara tegak lurus, dia bisa mengangkat, nanti setelah diangkat, nanti dipindahkan kemana, atau langsung dinaikkan ke atas trailer. Seperti itu. Dan inilah alat-alat yang disebut dengan hoist tadi. Oke, kita lanjut. Harbor Mobile Crane. Harbor kan namanya, harbor itu pelabuhan. Jadi seperti yang bisa mobile, dia bisa berpindah. Biasanya kan nggak semua kapal ada punya alat untuk bongkar. Jadi kadang-kadang di pelabuhan yang kecil, tidak ada umpamanya seperti tadi yang gantry crane itu, apalagi di daerah, umpamanya di pulau-pulau kecil di Indonesia sebelah timur, mungkin belum punya gantry crane seperti tadi yang begitu modern. Dan mereka biasanya menggunakan seperti ini, harbor mobile crane. Mobile kan bisa berpindah. Harbor Mobile Crane adalah kualitas crane yang luar biasa dan desain yang kuat. Teknologi unit crane ini seperti konsep undercarriage yang dioptimalkan atau sistem kontrol crane dikembangkan secara in-house, sehingga menjadikan Harbor Mobile Crane sebagai peralatan penanganan material yang paling kuat di dunia. Jenis crane ini merupakan jenis alat berat yang terdiri dari kerangka bahu atau boom, dilengkapi tali penarik atau way rope, dan digerakkan oleh mesin di atas roda ban yang bisa berpindah-pindah sekitar area pelabuhan. Ya. Tadi kalau tidak ada gantry atau kapalnya juga tidak punya crane, akhirnya ini kan mobile, ada bannya jadi bisa berpindah, tapi merupakan crane yang sangat kuat untuk mengangkut atau mengangkat barang. Sementara undercarriage ini seperti satu sistem yang digunakan di dalam yang tadi untuk menghandle barang yang menggunakan harbor mobile crane ini. Jadi undercarriage adalah komponen bawah dari alat berat tipe track rantai yang berfungsi sebagai pembawa atau pendukung unit alat berat. Undercarriage ini disebut juga sebagai kerangka bawah yang merupakan bagian dari sebuah crawler tractor. Jadi dia bisa bergerak sendiri. Kalau kita lihat umpamanya mobil-mobil tank dari tentara itu ya, kan itu mobil itu kan bisa bergerak sendiri dia di bawahnya, itu yang disebut dengan undercarriage. Kemudian ada reach stacker, tadi sebenarnya sudah kita baca sedikit mengenai reach stacker ini. Ini biasanya selain dipakai di pelabuhan, dipakai juga banyak di depo. Nggak salah harganya bisa satunya itu 8 sampai 9 miliar tergantung produksi mana ya. Dan ini sangat dinamis, jadi mau moving itu sangat cepat gitu, sangat cepat. Jadi paling banyak digunakan ini karena dia juga punya ban, jadi bisa bergerak dari sudut ke sudut. Reach stacker adalah kendaraan yang digunakan untuk menangani kontainer kargo intermodal di terminal ataupun pelabuhan berukuran sedang.
Kalau di Priok udah jarang ini dipakai di pelabuhan, kecuali di pelabuhan-pelabuhan yang tidak begitu baik, yang di pelabuhan domestik. Pelabuhan domestik itu ada di dekat itu pelabuhan apa namanya pos 1, pos 1 sampai pos 3 udah pelabuhan penumpang untuk Pelni. Terus nanti sampai di pos 9 itu, pos 9 Tanjung Priok itu udah dekat ke UTC 1, terus nanti ada yang UTC 3 atau Koja, ada juga pelabuhan yang dekat Kalibaru. Kalibaru di situ untuk pelabuhan khusus untuk barang-barang seperti kendaraan, mobil yang akan dikirim ke luar negeri, ekspor atau impor. Dan satu lagi ada juga di dekat situ untuk khususnya untuk barang-barang brick bulk. Barang-barang brick bulk itu berarti mesin-mesin yang tidak di packing. Jadi bukan dalam kontainer tapi loose cargo atau mesin. Ya. Mesin yang tidak terbungkus atau loose cargo itu juga dengan brick bulk. Nah, alat restacker mampu mengangkat kontainer jarak pendek dengan sangat cepat dan menumpuknya dalam berbagai baris tergantung pada aksesnya. Ya. Jadi dia cukup bisa bergerak, movement, dan juga bisa bermanuver. Nggak harus luas, tapi tempatnya cukup itu untuk mengangkat atau menurunkan kontainer. Sementara rubber tire gantry, ini yang bersama yang tadi ya. Ini. RTG crane atau rubber tire gantry adalah mobile gantry crane yang digunakan dalam operasi intermodal ke ground, ke tanah atau ke pelabuhannya atau ke dermaganya atau stack kontainer atau untuk stack kontainer, menumpuk kontainer. Angkutan sistem inbound crane disimpan, inbound berarti masuk, disimpan untuk diangkut oleh pickup atau truck drayage. Sedangkan sistem outbound disimpan untuk dimuat ke atas kapal. RTGC biasanya, RTG crane ya, biasanya mampu bergerak beberapa jalur dengan jalur yang disediakan untuk transfer kontainer ya, seperti ini. Jelas terlihat di sini, dia bisa mengangkut kontainer. Ini menggunakan tadi. Kemudian ini ada banyak, jadi dia bisa bergerak. Kalau yang pertama tadi kan, dia sudah ada khusus relnya. Ya, ini juga sebenarnya ada, tapi dia lebih mobile daripada yang tadi yang LPG pertama. Kemudian container spreader. Nah, container spreader ini sebenarnya alat yang digunakan, saya bacakan dulu, alat yang digunakan untuk mengangkat kargo dan kontainer. Container spreader yang digunakan memiliki mekanisme penguncian setiap sudut yang menempel pada keempat sudutnya. Jadi di sini nih ada di sini 4 sudut berarti kan, nanti dia dimasukkan ke dalam kontainer. Tentu di sini ada pengangkatnya, di atas ini ada talinya mengangkat. Pojok ini masuk dalam toilet, nanti setelah masuk terus dibelokkan atau dikunci, di lock, baru bisa diangkat. Sudah dapat digunakan pada derek kontainer bawah, straddle, dan pada mesin lainnya untuk mengangkat kontainer. Ya, ini untuk mengangkat kontainer. Ini beda kalau untuk 40 feet ya, kontainer yang lebih panjang tentu lebih panjang. Dulu saya pernah mau ngirim barang ke Sorong, dari Jakarta ke Sorong, kontainer 40, mereka nggak terima. Kenapa? Ternyata di Sorong itu waktu itu ya, belum ada spreader untuk 40 feet, baru ada spreader untuk 20 feet. Nah, itulah yang menjadi kendala di pelabuhan-pelabuhan kecil. Dia tidak mempunyai equipment atau tools yang lengkap untuk bongkar muat. Nah, apa sih kan di sini ada ditulis di sini straddle, pembawa straddle. Apa sih straddle itu? Straddle carrier or straddle truck is a freight carrying vessel that carry its load underneath by straddling it rather than carrying it on top like a conventional truck. The advantage of straddle carrier is ability to load and unload without the assistance of crane or forklift. Ya, ini pengertian dari straddle, karena di sini katakan tadi kan pembawa straddle dan pada mesin lainnya untuk mengangkat kontainer ya. Sebenarnya jenis dari straddle ini nggak hanya satu macam, ada beberapa macam, tapi ini termasuk yang modern, yang lebih bagus,
sehingga kekuatannya sangat terjamin. Oke, kita teruskan. Kalau forklift kita tahu ya, umumnya kita tahu di sini ada guard-nya, ada control levers, ada counterweight-nya, ada mass-nya, macam-macam di sini ya, ada fork-nya, sini supirnya. Forklift disebut juga sebagai truk pengangkat atau truk garpu atau fork hoist. Forklift adalah truk industri bertenaga yang digunakan untuk mengangkat dan memindahkan material dalam jarak dekat. Forklift ini dikembangkan pada awal abad ke-20 oleh berbagai perusahaan termasuk Clark yang membuat transmisi dan Yale Town Manufacturing yang membuat derekan-derek. Jadi ini jenis forklift. Dan sini ada beberapa jenis forklift ya. Kalau kita lihat di sini ada yang mempunyai kapasitas 1 sampai 8 ton, hampir 2 ton ya, di diesel. Kemudian di sini ada forklift dengan kemampuan kapasitas 2 sampai 3,5 ton ya, kita lihat di sini. Dan nanti yang lebih spesifiknya bisa kita lihat di sini juga. Kemudian ada di sini forklift yang kapasitas atau kemampuannya, kekuatannya 4 sampai 5 ton, mengangkat 4 sampai 5 ton. Dan ada juga yang 5 sampai 7,5 ton, seperti ini bentuknya. Kemudian ada juga 8 sampai 10 ton, seperti ini bentuknya. Kemudian ada ini, maksudnya kira-kira yang mendukung forkliftan ini biasanya itu bisa ditempelkan di depan, nanti ketika mengangkut suatu barang-barang tertentu yang lebih panjang untuk memudahkan. Terus ini bisa digunakan ini untuk drum ya, mengangkat drum. Ini juga jadi drum itu dijepit nanti, drum dari besi atau dari baja dan diangkat. Kemudian ada namanya wheel loader. Wheel loader adalah alat yang digunakan untuk mengangkat material yang akan dimuat ke dalam dump truck. Dump truck yang biasanya itu yang semuanya dari baja ya, yang bisa diangkut juga, bisa naik gitu, kayak forklift gitu, atau memindahkan material ke tempat lain. Saat loader menggali, bucket didorongkan pada material. Jika bucket telah penuh, maka traktor mundur dan bucket diangkat ke arus untuk selanjutnya dipindahkan. Seperti gambar ini kan, namanya dia untuk batu bara, entah untuk tanah, jadi dia tinggal dikeruk begitu, baru diangkat, baru pindahkan. Selain alat bongkar muat di atas, terdapat pula alat-alat pembantu bongkar muat lainnya, seperti eskavator, electrical grab, hopper, dan beberapa jenis lain. Jadi kita tidak singgung semuanya, tapi paling tidak yang secara umum dipakai di depo, dipakai di gudang, dipakai di pelabuhan, yang dipakai juga untuk beri bakar kita sudah pelajari. Tolong diulang lagi melihatnya, mempelajarinya sehingga kita mempunyai pengertian yang lebih dalam mengenai materi ini, karena sebagai logistik tidak terlepas dari alat-alat membongkar, alat-alat untuk membuat barang baik ke dalam kontainer atau wadah yang lain, baik untuk bongkar atau lift off ke dermaga atau lift on ke atas kapal. Kemudian juga di depo, bagaimana mengangkat kontainer untuk dinaikkan ke atas truk atau menurunkan dari atas truk dimasukkan ke depo, dan juga untuk stacking. Tadi kita ada sejenis kalmar tadi, itu untuk stacking. Nah, ada tugas di sini, cuma untuk kalian bisa lebih mendalami saja, sebutkan 4 jenis peralatan bongkar muat di pelabuhan, jelaskan secara singkat mengenai peralatan tersebut, dan nanti kirimkan ke saya mungkin sebelum jam 9 malam. Baik, demikian pertemuan kita. Semoga kalian tetap semangat dan tetap belajar. Saya tahu kalian sudah sibuk bekerja, tapi tidak bisa juga alasan bekerja itu membuat kita juga jadi lengah tidak belajar. Karena kita sebagai mahasiswa
Kita juga tidak boleh umpamanya hanya mengharapkan kalian untuk tidak berusaha sekeras-kerasnya, tapi berusahalah. Walaupun kalian sudah capek di kantor, tetap aja diambil waktu untuk mempelajari topik-topik kita. Baik, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih dan tetap semangat.